Sembari menunggu Bapak Ibu, jadi pada malam hari ini mohon izin Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang keenam terkait bagaimana cara Bapak Ibu mencari jurnal tujuan gitu ya. Jurnal yang sesuai dengan skupnya Bapak Ibu. Kemudian nanti Prof. Jamal juga akan menyampaikan tips dan triknya bagaimana kita bisa melihat apakah jurnal itu potensial predator atau tidak. Jadi kita tidak bisa menjudge gitu ya, kita tidak bisa langsung menyampaikan kalau oh jurnal ini predator, tidak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan jurnal ini berpotensi sebagai predator atau tidak. Itu Bapak Ibu. Oke, jadi intinya pada malam hari ini kita akan mencari jurnal yang sesuai dengan skupnya Bapak Ibu. Namun sebelumnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Mbak Aul, mungkin Boleh, sharing aja. Bapak, monggo. Iya Mbak Aul. Jadi gini Mbak, saya kan sedang menyusun publikasi untuk apa namanya temanya tentang perbatasan, keamanan di perbatasan. Ternyata ketika saya mencari isu-isu yang mungkin spesifik ya Mbak, itu jadi agak susah ketika kita mencari apa acuannya di Scopus. Nah, kemudian saya coba-coba mencari apa namanya isu yang lebih umum, misalnya seperti penyelundupan atau apa, itu baru banyak Mbak. Jadi saya agak mengambil kesimpulan memang kalau misalnya kita punya isu yang apa ya spesifik dan awalnya kan kita pengen yang novelty ya Mbak. Ternyata tuh agak-agak nggak apa susah ya. Mungkin kita harus lebih lebih general lagi, lebih umum lagi sehingga eh, kita lebih banyak mendapatkan apa namanya referensi di Scopus. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Irandito. Jadi benar Bapak, jika isu spesifik begitu ya, biasanya memang terkadang sulit untuk dicari. Nah, kalau sulit untuk dicari, Bapak Ibu jangan khawatir. Justru itu nantinya yang akan menjadi peluang Bapak Ibu untuk publish. Karena novelty-nya masih cukup tinggi begitu ya, masih baru sekali seperti itu. Nanti bisa diambil sesuai yang Bapak lakukan tadi, diperluas lagi keywordnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Prof. Jamal, apakah ada tambahan Prof. terkait itu, novelty dan kesulitan dalam pencarian referensi? Ya, betul Mbak. Aul saya kira seperti itu. Artinya kalau lebih spesifik itu ya kemungkinan memang agak agak sulit ya. Ya, tapi justru disitulah nilainya. Sebuah tulisan itu kalau dia menjadi langka, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau dia sudah umum, sudah banyak ditulis oleh orang, justru itu kan sudah dianggap biasa. Ya, sudah dianggap lumrah ya. Nah, untuk mencari referensi ya memang biasanya kalau spesifik itu referensinya agak sulit. Maka referensi itu jangan dibatasi. Jangan dibatasi apa namanya hanya mencakup tema yang kita teliti. Dari manapun datanya referensi itu. Jadi ada semacam apa namanya kekeliruan ya bolehlah dikatakan mungkin kurang tepat itu. Selama ini kita berpikiran kalau kita menulis tentang eh, temanya terkait dengan ilmu sosial misalnya, tentang ilmu ekonomi misalnya, maka semua referensi itu harus kita dicari pada tema-tema ekonomi. Ya. Saya kira tidak harus seperti itu, bisa masuk ke eh, yang temanya tentang budaya, bisa masuk ke tentang hukum, bahkan bisa masuk ke yang sifatnya eksakta. Yang penting eh, apa namanya kata kunci itu dibahas. Makanya yang kita gunakan untuk mencari referensi itu adalah kata kunci, bukan tema, ya, bukan topik, ya, tapi kata kunci. Dimanapun kita temukan kata kunci itu, ya disitulah kita ambil. Ya, tidak perlu lagi dipertimbangkan apakah ini berasal dari teknik, apakah ini dari kedokteran, apakah ini dari hukum dan lain-lain sebagainya. Yang jelas kata kunci itu ada dibahas di dalam tulisan itu. Nah, itu.
Jadi eh, saya kira itu. Nah, kemudian yang kedua, biasanya yang cara kita untuk mengatasi kesulitan itu adalah mencari padanan kata. Ya, jadi kalau kata kuncinya itu agak susah kita cari referensi, ya kita buat kata kunci yang lain yang kira-kira maknanya sama. Ya, ya, jadi memang kata kunci itu harus diuji di dalam pencarian referensi. Ya, jadi eh, kalau sulit, ya kita cari. Makanya eh, apa namanya? Dulu saya sarankan itu kalau membuat kata kunci buat sebanyak-banyaknya untuk mencari referensi. Jadi tidak hanya terbatas pada 5, meskipun hanya 5 yang dikirim nantinya pada saat kita submit ke jurnal itu, tapi untuk mendapatkan referensi yang banyak, nah, itu kita bisa membuat banyak kata kunci. Meskipun nantinya yang dikirim itu hanya 5, tinggal kita pilih kata kunci yang dominan yang kita gunakan. Ya. Jadi saya kira itu adalah cara-cara untuk mengatasi kalau kita misalnya menulis tentang tema-tema yang spesifik. Tapi tema spesifik itu justru ya disitulah keunggulannya disebut Mbak Aul tadi itu ya karena sifatnya langka menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya. Jadi saya kira itu Pak. Nah, ya. Iya Oke, Pak. Nah, terima eh, kasih. iya. Nggak. Gini jadi Prof dan Mbak Aul, Ya. saya coba cari-cari. Tadinya saya berharap kan dapat apa namanya referensi dari eh, Q2 atau Q1. Ternyata malah yang saya dapat sering banyak dapat malah dari Q3, Prof. Kayak gitu, Prof. Gimana ya? Nggak masalah. Kalau tidak ada referensi di quiz satu ya kita turunkan. Ya, jadi itu sifatnya kita utamakan. Ya, quiz satu, quiz dua. Tapi kalau tidak ada di quiz satu, quiz dua, ya itu kan secara apa namanya, secara terbuka bisa dibaca. Ya, reviewer juga bisa membaca, reviewer bisa menelusuri itu referensi yang kita gunakan. Kalau tidak ada di quiz satu, quiz dua, maka quiz tiga itulah yang dianggap yang terbaik. Kalau adanya di quiz tiga. Kalau adanya di Q4 ya di Q4 itulah yang kita anggap sebagai referensi yang terbaik ya karena tidak ada lagi di atasnya ya. Jadi tidak harus berpatokan kepada Q-nya. Kenapa kita sebut Q1 ya karena itu yang tertinggi. Tapi kalau tidak ada di situ ya menjadi Q2 yang tertinggi ya. Begitu urutan seterusnya. Saya kira Prof, begitu saja Pak Hiranto. Ya. kalau misalnya, tapi kalau misalnya kita disuruh distandarkan untuk Q2 sementara bahan-bahan yang kita dapat itu Q3 itu apakah nantinya jadi malah nggak mengikuti apa tidak memenuhi persyaratan gitu, Prof? Tidak masalah sebenarnya. Ya, kita mau kirim Q2 itu referensinya ada Q3, ada Q4 itu tidak masalah. Ya, yang selalu apa namanya diperhatikan itu sebenarnya eh, apa ya? Aku selalu saya ulang-ulang ini adalah kontribusi. Ya, kontribusi kemudian ketepatan analisis sebenarnya. Ya. Malah kalau di dikti itu kan nilai apa namanya yang dinilai untuk kenaikan jabatan itu bukan kui itu, bukan kui satu, kui dua, kui tiga, tapi SJR-nya misalnya. Ya, jadi belum tentu juga kui-nya tinggi, SJR-nya juga tinggi. Ya, ada beberapa kasus itu kui-nya rendah, SJR-nya tinggi. Ya. Jadi tidak tidak ini. Kemudian kui itu eh, kuartil itu sifatnya dinamis. Hari ini kui satu bisa besoknya kui empat. Ya, begitu pula sebaliknya. Ya, saya pengalaman saya itu mengirim jurnal itu rata-rata di kui empat, tapi ternyata pada saat terbit dia sudah naik menjadi kui tiga, ada yang kui dua. Ya, jadi sifatnya dinamis dan itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol itu. Jadi salah satu cara untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu memperbanyak tulisan, memperbanyak paper. Ya. Jadi bukan satu-satunya paper yang kita buat, ya kemudian kita kirim pada saat terbit, terbitnya di ya, kui yang lebih rendah, malah tuh sudah turun misalnya, bahkan mungkin sudah discontinue. Ya.
Jadi sekali lagi persoalan kuartil itu tidak bisa kita kendalikan. Kita sebagai penulis ya itu tidak bisa kita kendalikan, hanya bisa diantisipasi. Salah satu antisipasi yang terbaik itu ya adalah memperbanyak paper sehingga paper yang satunya mungkin bisa jatuh, paper yang lain bisa membantu. Ya. Saya kira itu ya, karena ada proses yang panjang juga memang dilalui. Ya kadang-kadang kita kirim ke jurnal yang kui satu ternyata pada saat diterbitkan itu eh, kuinya sudah turun. Ya, tapi sebaliknya juga begitu. Kita kirim ke kui 4 pada saat terbit dia mungkin sudah kui 3 atau kui 2. Ya. Jadi saya kira begitu saja cara kita menyikapi itu Pak. Ya, Pak Irandito ya. Ya, Ya. baik Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jamal dan Pak Irandita. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita mulai materi? Pertanyaan teknis Mbak Aul. Boleh, boleh Pak Mardi, monggo. Saya kan mulai mengerjakan yang kemarin itu, Oke, saya menggunakan Mendeley, tapi ternyata kemudian eh, tanpa saya sadari, beberapa artikel itu kan tercampur dengan beberapa yang tidak masuk ke dalam Q1, Q2. betul. Apakah ada cara teknis memisahkannya gitu ya? Oke, Atau harus dicek memisahkan ya, satu-satu? enjeh, enjeh Bapak. Oke, memisahkan yang kuartil satu dan kuartil 2 ya Bapak di dalam Mendeley-nya. Sebentar. Nah, di sini Pak, ingin memisahkan di dalam Mendeley-nya ya? Iya, iya. Nah, ya, kalau untuk kuartil begitu ya, kuartil itu kan sudah kita usahakan kemarin. Di dalam pencarian referensi, begitu kita usahakan filter set by highest-nya. Nah, nanti di dalam Mendeley ini Bapak Ibu tidak usah pisah-pisahkan by kuartilnya. Nah, itu nanti kan justru akan lebih sulit nggih kalau kita pisah by kuartil, akan lebih nyaman Bapak Ibu buat kan folder itu berdasarkan judulnya atau pisah by keywordnya. Nah, nanti kalau mau Hmm. dipisah by keyword, Bapak Ibu bisa pilih salah satu folder, klik kanan, lalu new folder, masukkan keywordnya. Keyword satu atau keyword dua, tinggal di enter. Nah, nanti kalau Bapak benar-benar ingin memisahkan kuartilnya, bisa juga mengikuti pola ini. Jadi secara teknis tidak ada filter ya di Mendeley-nya Bapak Ibu. Hanya saja kemarin kan kita sudah mengusahakan di dalam pencarian Scopus itu sitasinya sitasi tertinggi. Nah, ketika kita sudah filter sitasi yang tertinggi, otomatis paper-paper yang paling atas itu dari paper-paper yang berkualitas gitu ya, dari Q1, Q2, ataupun nanti kalau misalkan Q1, Q2 seperti kasusnya Pak Irandito tadi ya, Q1, Q2 nggak ada, ternyata yang paling tinggi itu ada di Q3. Tidak masalah, kita ambil saja Bapak. Jadi nanti mohon maaf untuk di Mendeley sendiri belum ada filter kuartilnya. Hanya bisa kita pisahkan by keyword atau kalau Bapak mau boleh dipisahkan by kuartil. Tapi saya rasa tadi kalau kita pisah by kuartil itu justru akan mempersulit kita. Apakah sudah menjawab Pak Mardi? Iya, sebetulnya secara teknis sudah hanya problem saya pribadi itu kan mengelola artikelnya ya gitu. Karena Oke. kemudian yang kemarin saya short berdasarkan Q1, Q2 ternyata kan saya masukkan di Mendeley campur semua dengan artikel-artikel yang dulu. Oh, Jadi jen jen tidak jen saya Bapak. Iya. kategorikan gitu. Oke, nanti bisa ini Pak, kalau belum terlanjur dijadikan satu folder, itu kan masih ada di folder download atau sudah dipisahkan folder? Sudah saya masukkan kemarin kan buat latihan semua sudah saya masukkan ke Mendeley. Oh, langsung semuanya ya Pak ya? Ya. Oh iya, Ya. oke, oke. Ya udah memang resikonya harus lihat satu-satu memang. Oke, betul Bapak harus lihat satu-satu Pak Mardi. J, J, terima kasih Mbak Ol. Oke, terima kasih Pak Mardi. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai masuk materi, begitu mungkin Jeh, Prof. Jamal. Saya mohon Ya, izin saya kira membuka. sudah bisa. Jeh, siap. Ya. Eh,
Ya, Bapak Ibu, jadi malam hari ini nanti kita akan bersama Prof. Jamal. Prof. Jamal akan menyampaikan terkait bagaimana cara Bapak Ibu mencari jurnal yang pas gitu ya, yang cocok atau yang jodoh dengan papernya Bapak Ibu. Karena misalkan skupnya saja tidak sesuai, itu bisa jadi salah satu alasan paper Bapak Ibu akan ditolak. Nah, nanti kita akan perhatikan dulu penjelasan yang cukup bagus atau yang bagus sekali Bapak Ibu dari Prof. Jamal. Nanti di akhir kita akan berdiskusi begitu. Oke, Prof. Jamal mungkin boleh langsung dimulai. Prof. Jamal, kepada Prof. Jamal saya Ya, persilakan. terima kasih Mbak Aul, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dimulai, saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar baik. Baik, Pak Terdengar Prof. baik, Jelas, Prof. Prof. Jelas. Ya, baik. Baik Bapak Ibu semua, sampai tahap ini adalah sesi ke-6 ya. Nah, sampai di tahap sesi ke-6 ini asumsi kita paper Bapak dan Ibu sudah selesai. Ya. Jadi karena sudah selesai, sekarang kita ingin mencari jurnal sasaran. Ya. Nah, Bapak dan Ibu semua ada beberapa cara untuk mencari jurnal sasaran atau jurnal tujuan. Ya. Yang pertama melalui Scopus.com itu sendiri. Ya, saya share screen dulu. Ya, seperti biasa, Bapak dan Ibu, kita masuk di scopus.com. Ya, hanya eh, ada perbedaan pada saat kita mencari referensi dengan mencari jurnal sasaran. Kemarin kita mencari referensi di jurnal.com itu, ya, kita menggunakan fitur search. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan sources ini. Ya. Untuk mencari jurnal sasaran, kita gunakan sources, kita klik sources ini. Klik, setelah kita masuk di scopus.com, kita klik sources. Ini tidak masalah apakah jurnal apa namanya, apakah Scopus berlisensi atau tidak. Nah, itu tidak masalah. Ya, yang tidak berlisensi pun kita bisa gunakan untuk mencari jurnal sasaran. Tinggal kita klik sources ini. Ya. Nah, setelah itu terbuka, di sini ada beberapa pilihan. Ya. Beberapa pilihan, ada subject area, ada title, ada publisher, ada ISSN. Biasanya kita gunakan subject area kalau belum ada jurnal yang dituju. Ya, belum kita ketahui jurnal apa, kita baru mau mencari. Title, ya itu biasanya kita gunakan kalau kita sudah punya jurnal pegangan. Ya, misalnya ada saran dari teman, ya, masuk di jurnal ini. Ya, kita bisa buka berdasarkan title, tinggal kita input titlenya itu, ya, kemudian kita periksa jurnalnya. Ya, apakah jurnal itu masih aktif di Scopus atau tidak. Kemudian juga kita bisa mencari berdasarkan publisher. Ya, saya mau misalnya terbit di eh, apa namanya Taylor and Francis. Saya mau diterbitkan di Elsevier. Saya mau diterbitkan di Springer dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita gunakan publisher. Kemudian ISSN ini kurang lebih sama dengan judul, tinggal kita copy ISSN-nya, kemudian eh, masukkan di sini, eh, kemudian kita periksa apakah itu terindeks Scopus atau tidak. Nah, sekarang kita gunakan ini yang pertama subject area. Subject area. Jadi setelah kita membuka jurnal ini, apa namanya, scopus.com, ya, kita klik sources, itu langsung muncul ada 48.473 jurnal. Ya. Jadi waktu kami pelatihan dulu itu di sini masih angka 43. Sekarang sudah 48.000. Ya.
Tapi 48.000 ini termasuk jurnal yang tidak terindeks Scopus. Ya, artinya sudah pernah terindeks Scopus, ya, kemudian discontinue. Ya, jadi masuk di sini semua, ada semua database-nya. Nah, ini diurut berdasarkan kuartil tertinggi sampai ke yang terendah. Ya, ini kita bisa rubah kuartilnya. Ya, misalnya ini kita klik di sini, ya, kemudian ya, muncul dari yang terendah ke yang tertinggi. Ya, nah, nanti Bapak dan Ibu bisa diperiksa, ya, periksa di sini apakah dia masih aktif atau tidak. Misalnya di sini ada beberapa kasus. Ini misalnya. Nah, ini kalau ada tertulis seperti ini, ya, copyright discontinue in Scopus ini, nah itu berarti sudah discontinue. Ya. Nah, tentu dihindari jurnal yang seperti ini. Dia masih ada di sini ya karena pernah terindeks Scopus. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari berdasarkan subjek area. Ya, kita cari berdasarkan subjek area. Ya, tinggal kita cari di sini. Ini langsung muncul mulai dari A ini. Ya. Nah, kita bisa ketik misalnya di sini, kita cari misalnya social science. Nah, tinggal kita ketik SOC ini sudah muncul. Nah, ada macam-macam di sini tertulis. Ada social science itu sendiri induknya, kemudian masih terbagi, ada general social science, ada health, social science, kemudian sosiologi and political science. Ya, terserah kita mau masuk di subjek area mana. Ya, misalnya katakanlah kita klik di sini, setelah itu kita klik apply. Nah, kalau kita klik apply seperti itu muncul 1693 jurnal yang masuk dalam subjek area sosiologi and political science. Ya, ini mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, sekarang kita bisa filter. Ya, mau masuk di Q berapa? Nah, ini ada pilihannya sebelah kiri, mulai dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ya. Nah, biasanya kita menganjurkan mulai dari yang rendah-rendah dulu. Ya. Jadi kita menggunakan misalnya strategi makam bubuk panas, mulai dari pinggir dulu. Ya. Kita pilih yang Q4. Ya. Q4 atau Q3. Nah, kemudian ini ada selain jurnal juga ada book series, ya, ada conference proceeding dan seterusnya. Maka ya karena kita ingin mengirim ke jurnal, maka yang kita pilih adalah jurnal. Nah, sesudah itu kita klik apply. Maka yang muncul di sini ya tipenya adalah jurnal, ada 389 ya. Tipenya jurnal masuk subjek area sosiologi and political science, ya. Kemudian kuartilnya kuartil 3 dan kuartil 4. Ya, ini dia tergabung di sini, ya, ada 300 lebih. Ya. Nah, selanjutnya ya mungkin kita ingin persempit ya. Persempit ya berdasarkan tema yang lebih spesifik mungkin. Ya, kita bisa rubah ini misalnya dari 20 kita ambil 200. Nah, jadi tinggal 2 halaman. Ya. Yang tadinya 389 ini, ya, tinggal ya tinggal ada 2 halaman di situ. Nah, ini misalnya kita ingin ke yang lebih spesifik tentang sosiologi and political science, ya.
tapi itu tidak tertulis di subjek area. Ya, kita coba-coba saja. Misalnya saya ingin lebih spesifik jurnalnya itu tertulis ada administrasi ya. Kita bisa tulis Control F di sini. Ya, administration. Ya, nah, ini kelihatan ada 4 di sini. Ya, ada 4. Kita coba lihat. Ini dia. Ya, Public Policy and Administration, Open Access. Ya, ini subjek karyanya. Ya, lebih spesifik lagi kelihatan di jurnalnya. Ya, nama jurnalnya. Ya, kita bisa lihat misalnya ini lagi ada administration. Ah, ini untuk laman ini. Laman ini kita bisa cari di laman berikutnya lagi. Misalnya ini kan ada 2. Ya, kita bisa cari lagi di sini. Control F. Nah, di sini ada 2 kelihatan. Ya, tidak berwarna. Berarti tidak ada ini. Kalau diteruskan tidak ada administrasi. Administrasi. Enggak ada. Nah, di laman 2 enggak ada. Ya, yang terkait dengan administrasi. Ya, di laman pertama tadi itu ada ini Control F administrasi. Nah, Bapak Ibu kalau sudah dapat begini tinggal kita cek. Ya, kita cek, kita klik judulnya. Ya, ini kelihatan ya, Corporate by Scopus ya, from 2011 sampai 2025 ya. Ini lumayan mapan. Dari 2011 sampai 2025 ya, itu konsisten, tidak pernah jatuh, tidak pernah discontinue, tidak pernah terputus sejak 2011 sampai 2025. Nah, ini kita bisa kategorikan sebagai jurnal yang mapan, yang bagus, ya, kemudian SJR-nya 0,151. Ya, ini ya, sudah cukup bisa dipakai untuk naik pangkat, naik jabatan, ya, menjadi guru besar, ya, karena persyaratannya 0,1. Ya. Kemudian, ya, karena ini sampai 2025, ya, berarti ini masih continue, masih aktif di Scopus. Ya. Selanjutnya kita bisa periksa misalnya Scopus konten corporate-nya. Ini. Ya. Kalau kita perhatikan ini stabil, konsisten, ya, tidak ada yang menonjol. 2025 sudah ada 8 dokumen, ya. Yang sebelumnya 42 dokumen, ini masih banyak yang apa namanya yang belum terbit, ya, mungkin masih menunggu tulisannya Bapak dan Ibu semua. Untuk tahun 2025 baru 8 dari 42. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Ya, kalau misalnya di sini eh, tahun sebelumnya, misalnya tahun 2023, tiba-tiba 2024 ada 500-an di sini, seterusnya menjadi ribuan misalnya di sini, nah, itu perlu kita curiga. Jangan-jangan itu jurnal predator. Ya. Jadi eh, seperti itu caranya kita mengecek. Nah, kalau sudah kita perhatikan ini, ya, konsistensinya, perilakunya, ya, artinya ya kelihatan dia konsisten, ya, stabil, ya.
Bahkan dari 2011 tidak pernah putus sampai 2025, kita bisa masuk ke webnya. Ya, dulu itu ada ada link websitenya di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Sehingga dengan demikian untuk membuka jurnal ini kita perlu bantuan SJR, Skimago. Ya, kita tinggal copy ISSN-nya ini, ISSN kita copy, kita bawa ke Skimago. Ya, ya. Kita pastekan di sini. Nah, enter. Ini dia. Kita klik. Nah, biasanya di sini ada websitenya, alamat webnya ini ada homepage. Ya, kita masuk di homepage-nya ini. Nggak loading. Nah, ini dia. Ini dia menggunakan dua bahasa ya. Ada bahasa Inggris, ada Lituania. Ini Inggris, kita klik ini Inggris. Ya. Nah, kalau sudah masuk di homepage-nya seperti ini, ya tentu ya pertama-tama yang kita periksa itu adalah IMScope-nya. Ya, IMScope-nya, ya, ini dia scope-nya. Ya. Apakah sesuai dengan tema tulisan kita atau tidak? Ya, itu maksudnya. Nah, bagi mereka yang kurang dalam bahasa Inggris seperti saya, ya biasanya menggunakan fasilitas yang ada di Google, ya makanya kita sarankan itu menggunakan Google Chrome, ya karena di situ ada fasilitasnya. Tinggal kita klik kanan di sini, translate to Indonesia, nah, maka dia akan berbahasa Indonesia. Ya, tinggal kita pelajari ini, apakah masuk tulisan kita atau tidak. Ya. Ya, jurnal ini menyajikan ya, analisis tren terkini dalam administrasi publik, ya, untuk pendekatan alternatif terhadap pengambilan keputusan, ya, implementasi kebijakan, sistem administrasi, dan seterusnya. Ya, kita telusuri itu, ya, apakah itu sesuai tema penelitian kita atau tidak. Ya, kemudian ini yang diperhatikan Bapak dan Ibu itu adalah konsistensinya, ya, bukan jumlahnya. Misalnya, meskipun jumlahnya banyak seperti ini, ya, jumlahnya banyak setiap tahun itu diterbitkan, tapi dia konsisten. Nah, yang jadi masalah kalau dia tidak konsisten. Ya, ada jurnal misalnya, saya coba ini cek itu apakah masih ini. Ya, ambil title-nya. Kalau saya tidak salah, jurnal Pakistan. Ini dia. Ya. Ah, sekarang ini sudah discontinue. Ini dia, discontinue. Ya. Jurnal ini, waktu saya lihat tidak konsisten, kebetulan ada teman yang terbit artikelnya di sini. Saya sempat periksa. Ya. Saya bilang, jurnal ini mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Ya, kita lihat di sini. Ini dia. Tahun sebelumnya 2022 itu 24 dokumen, 2023 72, tiba-tiba 2024 1157. Jadi 2024 kemarin sempat saya menyurat ke Scopus mempertanyakan jurnal ini. Ternyata pada saat itu
masih terindeks Scopus, tapi menurut saya pertanyakan bagaimana statusnya. Dijawab bahwa jurnal ini sedang diinvestigasi, ya, sedang dievaluasi indeksnya oleh Scopus. Ya. Jadi artinya dia sudah tahu bahwa pengelolanya itu sudah tahu ya, jurnal ini sedang diinvestigasi oleh Scopus. Dan dia sudah tahu jurnal ini bakalan discontinue. Maka pada saat diinvestigasi itu, jurnal ini mengambil kesempatan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya artikel. Disinilah apa namanya terjadi apa yang kita sebut sebagai predator itu. Dan ternyata orang Indonesia ya banyak tahu tentang ini. Dia manfaatkan banyak mafia. Itu dia tahu ciri-cirinya jurnal itu yang sudah sekarat, ya, kemudian dia manfaatkan masa sekarat itu, ya, masa sekarat itu dia manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Jadi ini ya, tidak konsisten ini dari 72 menjadi 1.000 lebih. Itu artinya dia tidak lagi mengikuti proses review yang baik. Sehingga artikel-artikel yang diterbitkan itu adalah artikel-artikel yang tidak melalui review dengan baik, sehingga kualitasnya meragukan. Ya, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu semua, ya salah satu yang perlu diperhatikan di sini konsistensinya. Ya, kalau ada yang tidak konsisten, ya yakinlah bahwa jurnal itu tidak lama lagi discontinue. Ya. Karena kemungkinan besar dia sementara dievaluasi oleh Scopus. Ya. Jadi itu cara memeriksanya itu. Ah, Nah, langkah selanjutnya ya tentunya ya, adalah memeriksa eh, apa namanya kalau mau masuk secara detail melihat ya tinggal kita copy ini ya masuk ke Skimago ya. Masuk ke Skimago, kita coba lihat misalnya tidak tercopy tadi. Kita coba telusuri. Oh, enggak ada lagi. Ya, karena memang tidak terindeks lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, itu cara yang pertama. Kita masuk di scopus.com. Jadi referensi kita yang pertama itu adalah scopus.com. Ya, nah selanjutnya kita bisa masuk di Skimago. Ya. Kita mencari jurnal sasaran melalui Skimago. Nah, ini kita buka Skimago JR, ini skimagojr.com. Ya. Di sini ada home, ada jurnal ranking, jurnal value. Kita ambil jurnal rankingnya ini. Jurnal ranking. Ya. Di sana tertulis ada all subject area. Ya. Ada kategori di sini. Ya. Tinggal kita pilih kita mau subjek area apa. Ya. Ini ada banyak ya, ada semestri misalnya ini. Nah, bagusnya Skimago ini kita bisa melihat secara spesifik ya melalui subjek area kategori ini. Ada lagi jadi kalau misalnya ini semestri ini ya kita bisa masuk ke yang lebih spesifik lagi ya katakanlah masuk ke sini.
Oke. Ini juga diurut kuis 1, mulai dari kuis 1 sampai kuis 4. Nah, dan ini kita bisa balik. Nah, mulai dari kuis 4. Ya, kalau kita memasukkan di kuis 4. Nah, tinggal kita lihat judul terus. Ya, rata-rata 800-an. Jadi diperhatikan Bapak dan Ibu itu adalah konsistensinya, ya, bukan jumlahnya. Misalnya, meskipun jumlahnya banyak seperti ini, ya, jumlahnya banyak setiap tahun itu diterbitkan, tapi dia konsisten. Yang jadi masalah kalau dia tidak konsisten. Ya, ada jurnal misalnya, saya coba ini cek itu apakah masih ini. Ya, ambil title-nya. Kalau saya tidak salah, jurnal Pakistan. Ini dia. Ya. Sekarang ini sudah discontinue. Ini dia, discontinue. Ya. Jurnal ini, waktu saya lihat tidak konsisten, kebetulan ada teman yang terbit artikelnya di sini. Saya sempat periksa. Ya. Saya bilang, jurnal ini mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Ya, kita lihat di sini. Ini dia. Tahun sebelumnya 2022 itu 24 dokumen, 2023 72, tiba-tiba 2024 1157. Jadi 2024 kemarin sempat saya menyurat ke Scopus mempertanyakan jurnal ini. Ternyata pada saat itu masih terindeks Scopus, tapi saya menyurat, saya pertanyakan bagaimana statusnya. Dijawab bahwa jurnal ini sedang diinvestigasi, ya, sedang dievaluasi indeksnya oleh Scopus. Ya. Jadi artinya dia sudah tahu bahwa pengelolanya itu sudah tahu ya, jurnal ini sedang diinvestigasi oleh Scopus. Dan dia sudah tahu jurnal ini bakalan discontinue. Maka pada saat itulah, pada saat diinvestigasi itu, jurnal ini mengambil kesempatan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya artikel. Disinilah apa namanya terjadi apa yang kita sebut sebagai predator itu. Dan ternyata orang Indonesia ya banyak tahu tentang ini. Dia manfaatkan, ya ini dia manfaatkan banyak mafia. Itu dia tahu ciri-cirinya jurnal itu yang sudah sekarat, ya, kemudian dia manfaatkan masa sekarat itu, ya, masa sekarat itu dia manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Jadi ini ya, tidak konsisten, ini dari 72 menjadi 1000 lebih. Itu artinya dia tidak lagi mengikuti proses review yang baik. Sehingga artikel-artikel yang diterbitkan itu adalah artikel-artikel yang tidak melalui review dengan baik, sehingga kualitasnya meragukan. Ya, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu semua, ya, salah satu yang perlu diperhatikan di sini konsistensinya. Ya, kalau ada yang tidak konsisten, ya, yakinlah bahwa jurnal itu tidak lama lagi discontinue. Ya. Karena kemungkinan besar dia sementara dievaluasi oleh Scopus. Ya. Jadi itu cara memeriksanya itu. Ah, Nah, langkah selanjutnya ya tentunya ya, adalah memeriksa di eh, apa namanya kalau mau masuk di secara detail melihat, ya, tinggal kita copy ini, ya, masuk ke Skimago, ya, masuk ke Skimago. Nah, kita coba lihat.
misalnya. Tidak tercopy tadi. Kita coba telusuri. Oh, enggak ada lagi. Ya, karena memang tidak terindeks lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, itu cara yang pertama. Kita masuk di scopus.com. Jadi referensi kita yang pertama itu adalah scopus.com. Ya, nah, selanjutnya kita bisa masuk di Skimago. Ya. Kita mencari jurnal sasaran melalui Skimago. Nah, ini kita buka Skimago JR, ini skimagojr.com. Ya. Di sini ada home, ada jurnal ranking, jurnal value. Nah, kita ambil jurnal rankingnya ini. Jurnal ranking. Ya. Di sana tertulis ada all subject area. Ya. Ada kategori di sini. Ya. Tinggal kita pilih kita mau subjek area apa. Ya. Ini ada banyak. Ya. Ada semestri misalnya ini. Nah, bagusnya Skimago ini kita bisa melihat secara spesifik ya, melalui subjek area kategori ini. Ada lagi, jadi kalau misalnya ini semestri ini, ya kita bisa masuk ke yang lebih spesifik lagi. Ya, katakanlah masuk ke sini. Oke. Ini juga diurut kuis 1, mulai dari kuis 1 sampai kuis 4. Nah, dan ini kita bisa balik. Ya. Mulai dari Q4 ya. Kalau kita memasukkan di Q4. Nah, tinggal kita lihat judulnya. Judul-judulnya ini ya ada semua. Nah, ini simbol open access. Kalau ada gambar kunci seperti ini, kalau tidak berarti itu adalah subscription, itu bukan open access ya, tapi close access. Ya, ada tipenya, tipe jurnal, jurnal dan seterusnya. Ini. Nah, Bapak dan Ibu, eh, tinggal kita klik lagi ini judulnya, eh, kemudian kita masuk di webnya. Nah, hanya saja sekali lagi Bapak dan Ibu, ya kita harus tetap konfirmasi ke Scopus. Kenapa? Karena Skimago ini eh, update-nya itu berbeda dengan Scopus.com. Ya, sinkronisasinya itu berbeda. Ya, kalau kita perhatikan ini, eh, sinkronisasi dari apa namanya Skimago ini itu adalah per tahun. Ya. Yang muncul di sini database-nya adalah tahun lalu, ya, tahun 2024, bukan tahun 2025. Ya. Sementara Scopus itu mengupdate setiap saat. Ya. Sehingga bisa saja di Skimago ini, ya, di Skimago ini sudah apa namanya masih terindeks Scopus, ya, tapi di Scopus sudah tidak terindeks lagi. Ya. Ya, karena datanya adalah data 1 tahun sebelumnya. Ya. Jadi
itu kita bisa perhatikan misalnya nih, kita ambil judulnya ini, kita periksa di Scopus, title, ini ada, ini Q4, 11%, ya. Ini hanya sampai 2023. Ya. Nah, sampai 2023, ya, di sini tertulis, ya, ya. Artinya, ya, tidak ada lagi yang terindeks Scopus setelah 2023. Sekarang sudah 2025. Ya. Jadi tetap kita harus periksa. Nah, ternyata di Skimago itu masih ada, sementara di Scopus sudah tidak ada. Jadi tetap kiblatnya kita itu adalah di Scopus. Kita temukan jurnal itu dari manapun asalnya, tetap kita harus mengkonfirmasi di Scopus, kita periksa baik-baik apakah masih terindeks atau tidak. Ya, itu. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, eh, ada namanya Jurnal Finder. Ya. Jurnal Finder ini biasanya berbasis publisher. Ya. Ya. Ini ada Elsevier, ya, Springer, Lilly, ya, MDPI, ya, Taylor and Francis. Ya, jadi berdasarkan publisher. Ya, ditulis saja Jurnal Finder. Nah, ini biasanya kita menginput abstraknya. Ya. Coba cari abstrak dulu. Nah, coba-coba cari di mana ini. Anatomy paper contoh sistem ini. Misalnya ada abstrak ya. Ya. Ada kopi abstraknya ya. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu semua, tinggal kita copy abstraknya kita masukkan di sini. Nah, berdasarkan abstrak ini dia akan mengarahkan kita ya ke jurnal yang dianggap relevan. Ya. Find jurnal. Nah, ini dia menyarankan beberapa jurnal. Ya. International Journal of Geoheritage ya, and Park ini. Nah, Urban Forestry ya. Nah, ini dianggap jurnal-jurnal yang relevan dengan abstrak tulisan kita. Dia arahkan di sini sudah ada beberapa informasi, ya, informasi tentang IPC-nya. Ya. Ini ada uh, ini, ya. Hanya saja berdasarkan jurnal vendor ini, uh, kalau berdasarkan jurnal vendor ini pada umumnya itu adalah Q1, Q2. Jadi diarahkan ke Q1 dua, saya kira kalau ada tuku dua ini cocok. Ya. Ya. Tapi juga bisa dijadikan strategi. Ya. Ada teman saya itu dia apa namanya? Dia submit ke jurnal Q1. Tapi tujuan utamanya bukan untuk diterima jurnal itu. Dia ingin mendapatkan catatan. Ya.
Dia sudah tahu bahwa tidak akan mungkin dia diterima di kuis satu, terbit di kuis satu, tapi sekedar ingin mendapatkan catatan-catatan dari editor atau dari reviewer, bagaimana artikel itu bisa diperbaiki. Sehingga dia kirim ke kuis satu dan ternyata dia betul, dia dapat catatan-catatan bagaimana memperbaiki catatannya itu ya luar biasa banyak. Tapi paling tidak dia tahu ya, apa yang harus dia benahi, apa yang harus dia perbaiki. Setelah itu dia perbaiki, kemudian dia kirim ke jurnal yang lebih rendah, ya, Q3, Q4, ya, itu dia kirim ke situ. Dan itu ya artikelnya sudah termasuk bagus, ya, karena sudah berdasarkan catatan-catatan. Dan alhamdulillah artikel itu sudah terbit. Ya. Kalau saya tidak salah terbit di Q4. Ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai strategi. Ya. Nah, itu bagusnya kalau kita menulis misalnya tidak dalam keadaan kepepet. Ya, misalnya sudah apa namanya terdesak oleh waktu, ya. Kita pingin cepat, nah, itu agak susah kalau seperti itu. Ya, tapi kalau kita antisipasi jauh sebelumnya, ya kita bisa melakukan trik ini. Kita kirim ke Q1 dengan harapan mendapatkan catatan. Berdasarkan catatan itu kita perbaiki, kemudian kita kirim ke kuartil yang lebih rendah. Ya. Nah ini uh, ada uh, estimasi ya waktunya ya ini tingkat penerimaan 15%. Ya. Nah ada open access. Ya. Ini ada dua macam. Ini saya ingin jelaskan sedikit, Bapak dan Ibu semua. Pada dasarnya semua jurnal itu uh, punya biaya, ya, berbayar. Ya. Hanya saja yang membayarnya itu siapa, sangat tergantung. Ya. Open access itu biasanya itu yang membayar adalah penulis, autor. Ya. Sehingga dia bisa diakses oleh siapa saja. Ya, karena autor yang membiayai proses penerbitannya. Ya, uh, itu biasanya berbayar. Ya, ini dia open access, ya, berbayar. Ya, kadang-kadang ada yang tidak open access. Ya, yang tidak open access itu yang membayar itu adalah pembaca. Jadi itu bedanya. Open access itu pada umumnya yang membayar itu adalah autor. Yang tidak open access itu pada umumnya yang membayar adalah yang membaca. Jadi waktu kemarin Bapak Ibu mencari referensi itu, ya mungkin mendapatkan referensi yang tidak bisa diakses, tidak bisa didownload, malah yang muncul minta dibayar dulu berapa harganya. Nah, itu yang non open access. Artinya pembaca yang membayar, ya, pembaca yang membayar. Nah, kalau open access yang membayar adalah penulis, ya. Tapi ada tipe yang ketiga juga biasanya dia open access tapi juga free. Nah, ada juga tipe seperti itu, eh, tidak berbayar, yang membayar adalah sponsor. Nah, tipe jurnal ini dia menyiapkan dua macam artikel. Jadi artikelnya itu yang open access dan subscription ini, ya, tidak open access. Ya. Jadi kalau selama ini yang kita temukan itu yang open access jurnalnya. Artinya semua artikel yang terbit pada jurnal itu bisa diakses oleh siapa saja, ya, karena open access jurnalnya. Tapi ini tipenya ini yang open access adalah artikelnya. Artinya dalam satu kali terbitan, dalam satu isu itu, satu apa namanya, isu dalam volume tertentu, itu ada dua macam. Ada artikel yang bisa diakses, ada yang tidak bisa diakses, kecuali dibayar. Ya.
berlangganan. Nah, ini dia. Nah, rupanya ini dia siapkan dua macam itu. Ada yang open access, ada yang tidak open access. Kalau open access, ya itu autor membayar 3.870 US dollar. Kalau tidak open access, nah, ini free. Ya, tentu punya konsekuensi masing-masing. Ya, konsekuensinya apa? Kalau open access itu biasanya cepat disitasi orang. Ya, jadi artikel kita karena bisa diakses oleh siapa saja, bisa dibaca secara luas, ya punya peluang besar untuk disitasi orang. Karena disitasi orang, ya itu berpengaruh terhadap high index. Nah, tergantung kepentingan di sini. Apakah kita ingin meningkatkan high index? Kalau ingin meningkatkan high index, ya tentunya pilihannya adalah open access. Kalau sekedar terbit, ya kebutuhan kita ingin gunakan untuk naik pangkat, ya pokoknya apakah disitasi orang atau tidak itu tidak masalah misalnya, ya kita bisa memilih yang non open access. Jadi saya ada satu tulisan yang masuk kategori ini. Kalau kalau saya bayar itu sekitar 47 juta. Ya. Tapi karena saya pilih ini yang non open access, ya saya tidak membayar sepeser pun. Ya, free. Dan itu kuis satu. Jadi ini rata-rata kuis satu, kuis dua. Ya, tentu lain soal. Misalnya kalau kebutuhan kita adalah high index. Kalau saya tidak salah di negara lain itu untuk kenaikan pangkat itu termasuk di Malaysia itu ya, itu biasanya sudah menggunakan high index. Ya, karena kebutuhan kita high index, ya kita ingin percepat dibaca orang. Ya, supaya dibaca orang, ya kita pilih yang open access. Ini namanya jurnal transformatif atau hybrid. Ya, ada yang open access, ada yang tidak open access. Nah, ini kita bisa masuk di sini. Ya, ini contohnya semua. Nah, jadi sudah tiga ya melalui scopus.com, kemudian melalui Skimago.jr, dan yang ketiga melalui uh, Jurnal Finder. Jurnal Finder, nah ini contohnya Jurnal Finder Elsevier. Ada cara juga yang lain, yang keempat, kemarin Bapak dan Ibu semua sudah mendownload, ya kita kasih PR kemarin itu ya minimal 50 jurnal, 50 referensi. Ya, karena ada 5 keyword, setiap keyword itu kita harapkan ada 10 referensi, ya, sehingga asumsinya setiap judul itu minimal sudah mendapatkan 50 referensi. Nah, referensi-referensi itu, artikel-artikel itu kan dia terbit di jurnal uh, Trendoscopus. Tinggal kita memilih jurnal-jurnal yang ada di situ, ya, mana jurnal yang dominan yang kita misalnya sitasi, ya itu kita bisa berasumsi bahwa jurnal itu ada kaitannya dengan tulisan kita, ya. Jadi ya, sedikit banyak terkait dengan ya, tulisan kita, ya. Karena itu tulisan kita terkait dengan jurnal-jurnal itu, maka kita bisa mengidentifikasi. Tinggal kita mengambil judulnya, ya, kita konfirmasi kembali di scopus.com atau kita copy ISSN-nya, ya kita konfirmasi kembali di scopus.com, ya. Jadi itu cara yang keempat, ya kita kita masukkan di sini, ya apakah judulnya atau ISSN-nya terserah, ya. Jadi asumsinya, ya referensi kita kemarin itu ada banyak yang berkaitan dengan tulisan kita sehingga dianggap relevan. Tinggal kita memilih nama jurnalnya, ya, atau kita cari ISSN-nya, masukkan di sini, kemudian kita konfirmasi. Nah, jadi saya kira itu
Bapak dan Ibu semua materinya. Ya, selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu semua. Dengan demikian, Bapak dan Ibu semua, silakan diperhatikan, ya, mencari jurnal. Yang jelas, materi kita pada malam hari ini, capaian pembelajarannya adalah setiap peserta menemukan jurnal sasaran. Kita harapkan setiap peserta itu menyiapkan minimal 3 jurnal sasaran sebagai antisipasi. Ya, kalau misalnya jurnal yang satunya ternyata tidak bisa, ya, masih ada cadangan. Silakan Bapak dan Ibu semua mencari jurnal sasarannya masing-masing, siapkan minimal 3 jurnal sasaran, calon calon sasaran submit. Ya, nanti diteliti lagi, ya, dilihat baik-baik, ya, apakah betul-betul sudah relevan dengan tulisan kita. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak? Ya, itu tentunya kita harus pastikan semua itu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi. Mohon izin, Prof. Ya silakan, saya Rosi ya. Ya, ini kan saya latar belakangnya bahasa Arab ya, Prof. Jadi misalnya kalau Ya. kita mau bahasa Arab, apakah juga dari Scopus itu banyak apa namanya jurnal-jurnal yang bisa menerima bahasa Arab gitu? Karena saya beberapa kali mencari itu agak susah gitu, Prof. Makasih, Prof. Memang pada umumnya itu adalah bahasa Inggris. Tapi kalau saya tidak salah ada juga yang eh, apa namanya berbahasa Arab. Tapi seperti tadi ada yang saya buka itu ada 2 bahasa. Rata-rata dari jurnal-jurnal dari Amerika Latin juga kalau saya tidak salah itu menggunakan 2 bahasa. Ada ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Perancis, bahkan ada yang 3 bahasa ya, menggunakan bahasa Spanyol. Ya, ya. Nah, kalau saya tidak salah ingat itu pernah juga kita menemukan ada yang berbahasa Arab dari jurnal dari Iran kalau saya tidak salah, tapi eh, itu adalah apa namanya ganden dengan bahasa Inggrisnya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ya, saya kira eh, tidak masalah itu. Nanti kita coba cari lagi jurnal-jurnal berbahasa Arab. Ya, dicoba saja Pak saya Rosi. Artinya kita eh, melakukan uji coba terus ya sampai kita menemukan itu. Kalau tidak salah ada beberapa yang berbahasa Arab itu. Ya. Trik mencarinya ada, Prof. Trik mencari misalnya supaya kita mendapatkan jurnal berbahasa Arab. Triknya gitu. Ada nggak ya? Ya, coba-coba pakai ini, masuk di Lunges ya. Ya, coba kita ini. Ini subjek areanya, kira-kira dia masuk apa itu subjek areanya? Bahasa Arab misalnya atau agama Islam gitu, Islamic Studies. Islamic Study. Itu masuk social science juga kalau saya tidak salah itu ya. Iya betul, Prof. Ya.
Kita coba nih, play. Ini ada 10.000. eh, Kemudian seperti tadi. Ya, coba-coba. Nggak ada ya. Nah, linguistik. Ya, masuk linguistik ya. Ya, bisa jadi linguistik. Tapi Ya, linguistik iya. Arabic, Ah, Arabic linguistik banget. Arabic tidak ada yang secara khusus saya lihat ini. Eh, Masuk di linguistik. Ya. Ya, memang dia tidak sebutkan, jadi harus dicari satu-satu itu. Ya. Yang terkait dengan bahasa, dia tidak ada dia sebutkan bahasa Arab, tapi ya isinya itu berbahasa Arab. Kalau saya tidak salah pernah kita temukannya itu. Ya, jurnal dari Iran kalau saya tidak salah. Jadi ya memang harus kerja keras sedikit ya karena itu sangat spesifik ya. Nah, atau kalau sudah ada misalnya Bapak temukan di referensi kemarin, ya, itu bisa ditelusuri jurnalnya. Jadi masuk di bahasa saja, Pak. Ya, kita bisa masuk di Baik, bahasa. Prof. Baik, Itu. Prof. Ya, ya, Prof, ya. pertanyaan kedua, ada apa semacam aplikasi juga namanya Hearzing ya, Prof. Hearzing. Ya, ya. Boleh. Silakan dicoba. Artinya ya, ya namanya keterampilan itu ya kita bisa kembangkan itu. Ya, dan itu apa namanya? Itu sangat berharga. Setiap ada informasi seperti itu kita bisa coba. Dan kalau kita mencoba itu sebenarnya juga tidak ada apa namanya, tidak ada alasan untuk kita ragu, ya, termasuk submit sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita menemukan ada orang itu tidak mau submit, dia ragu dan lain-lain sebagainya, bahkan ada yang merasa malu. Ya, sebenarnya rasionalitasnya itu tidak ketemu itu. Ya, malu sama siapa? Misalnya, ya orang yang menangani jurnal itu kita tidak tahu, ya dia juga tidak tahu kita tidak pernah ketemu dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada uh, alasan untuk malu, ya. Sama juga keraguan itu, kenapa kita harus ragu? Kalau salah ya salah. Tidak ada juga dendanya, kita tidak dihukum juga sebenarnya, ya. Tapi kita coba saja. Jadi kalau ada informasi seperti itu, ya silakan kita melakukan improvisasi, ya. Saya kira tidak ada masalah, ya. Baik Bu Lita, baik Pak Sairosid, gimana Pak? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya, ya. Yang resen ini Bu Lita, silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Tadi saya jajal pakai izin saya jajal pakai yang Prof jelasin Journal Finder dan bisa ketemu banyak banget. Ada berapa? Ya, Sekitar 15 kayaknya gitu. ya, Eh, ini nanti langkah berikutnya itu apa Prof yang eh, ketika mencari yang paling tepat itu pertimbangannya apa tadi Prof? Izin Prof. ya.
untuk menyaring lagi ini jurnal mana yang paling tepat begitu tadi Prof pakai apa Prof ini Prof parameter pertimbangannya kan ketemu 15 nih misalnya begitu. Ada AM skopnya diperhatikan, ya, skop terutama skopnya. Ya, jadi sering sekali itu jurnal artikel kita itu tidak diterima atau ditolak oleh jurnal bukan karena kualitas artikel kita, tapi karena dianggap tidak masuk skopnya, ya, tidak masuk subjek areanya. Jadi itu diperhatikan. Kemudian ya masalah-masalah teknis yang lain masuk di guideline author, ya, petunjuk bagi penulis. Macam-macam tulisannya, biasa ada yang tulisannya author, ada instruction author, dan eh, ada macam-macam yang jelas petunjuk bagi penulis. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai gaya selingkung, ya. Jadi petunjuk jurnalnya itu harus diperhatikan baik-baik karena kita ingin masuk ke rumahnya orang, ya kita harus baca baik-baik aturannya. Ya, berbeda ketika kita mencari kemarin eh, referensi, jangan dibaca. Ya, karena kalau dibaca kita jadi pintar, tapi tulisan kita tidak selesai. Ya, karena kita akan asik membaca terus, ya, sehingga serahkan kepada alat untuk membaca. Nah, kalau ini kita harus baca baik-baik. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian eh, ya tentu ada pertimbangan APC juga. Ya, bagaimana ya kesanggupan kita, itu juga perlu kita perhatikan. Ya. Jadi saya kira itu kalau relevansinya itu sudah dianggap relevan dan bagusnya sekarang, ya, berbeda zamannya kami itu ada perkembangan baru saya lihat ini. Bagusnya sekarang itu kalau melalui eh, apa namanya jurnal Finder itu ada lagi namanya desk transfer, ya. Artinya ketika artikel kita dianggap tidak sesuai dengan skopnya, ya, dia tawari kepada kita untuk ditransfer ke jurnal yang dianggap lebih relevan. Ya. Oh gitu. Jadi dia yang carikan, dia yang carikan namanya desk transfer itu sudah berapa kali saya dapatkan itu. Ya, kita sudah anggap itu relevan, kita kirim ke jurnal itu, ternyata mereka menganggap tidak masuk kategori yang mereka butuhkan. Kemudian dia menawari kepada kita beberapa jurnal yang dianggap relevan. Ketika ditawari seperti itu, ya tetap juga kita harus periksa kembali apakah jurnal itu terindeks Scopus, apakah jurnal itu sesuai dengan SJR yang kita butuhkan, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu tetap harus dikonfirmasi lagi kembali ke Scopus. Ya. Tapi itu eh, sangat apa namanya sangat membantu juga desk transfer itu. Ya, dia yang mentransfer, kemudian secara teknis kita tinggal lengkapi sesuai dengan petunjuk jurnal yang dituju. Ya. Jadi saya kira eh, seperti itu, Bu Lita. Baik, Ada lagi? terima kasih banyak Prof. Ya. Muhammad Irwansyah. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Eh, Tentang Ya. pemilihan jurnal tadi, Prof, tadi sampaikan harus cocok dengan sesuai dengan subjek areanya ketika memilih tempat jurnal nanti akan submit nanti, Prof. Nah, eh, Ya. saya mengulang kembali sebenarnya, Prof, terkait tentang ketika sudah kita temukan nanti tempat submit jurnal ya. Tapi permasalahan klasiknya adalah eh, nilai Turnitin kita jurnal itu eh, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin bisa Prof sampaikan trik bagaimana menurunkan nilai plagiarisme itu sampai 10% atau 15%. Mungkin pengalaman Prof bisa Ya. menyampaikan lah bagaimana cara eh, nilai yang kita kaji itu ya buat jurnal itu plagiatnya itu rendah, Prof. Mungkin kelemahan kita di situ, Prof, agak Ya. sulit, Prof. Terima kasih, Prof. Begini, Pak, berdasarkan pengalaman kami, kalau kita ikuti eh, metode yang kami tawarkan itu, ya, itu selalu berada di bawah 10%.
ya, dengan cara digital written yang seperti kemarin yang disampaikan itu, ya, karena kita melakukan parafrase di situ. Jadi kita mengutip, ya, kemudian kita melakukan parafrase. Saya kira pertemuan kemarin itu sudah disampaikan. Kalau itu kita ikuti dengan baik, ya, insya Allah plagiasinya itu rendah. Ya. Dan itu berdasarkan pengalaman kami itu. Ya. Dan itu akan berkembang terus itu, berkembang terus setelah ada lagi review misalnya dirubah lagi pada akhirnya itu ya memang bahasa kita itu akan berkembang ya. Jadi ya kita melakukan parafrase ya. Jadi tidak ya, meskipun bahasa Indonesia berdasarkan bahasa Indonesia itu ada dua macam kutipan ya, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu ya kita mengambil kutipan persis yang ada pada sumber itu, kita kutip itu. Tapi dalam menyusun artikel jurnal itu, kita sarankan jangan menggunakan itu. Ya, kenapa? Ya karena itu kita menghadapi bukan yang kita hadapi itu bukan dosen bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Indonesia, ya yang bisa tahu itu, tapi kita berhadapan dengan mesin. Ya, mesin Turnitin itu ya sama sama. Ya, jadi itu eh, kuncinya adalah parafrasenya kita itu harus betul-betul bagus. Ya, kita tidak persis mengutip apa yang ditulis oleh sumber itu. Ya, kita rubah ya dengan tidak merubah maknanya, tapi kita rubah bahasanya. Ya, kemudian eh, kita kutip. Ya, nah, kemudian ya kadang-kadang juga memang ada terutama yang eh, apa tulisan-tulisan yang terkait dengan ilmu hukum itu ya terkait dengan undang-undang, itu biasanya di Turnitinya juga ada fasilitasnya ya. Jadi ada exclude di artinya tidak masuk dalam kategori kita Turniti itu kita cek itu adalah misalnya kutipan ya, kutipan langsung termasuk kutipan langsung itu ada yang di setel di ini. Dan biasanya pihak jurnal juga sudah tahu itu. Ya. Jadi kalau persoalan Turnitin itu ya selama ini berdasarkan pengalaman kami kalau kita ikuti baik-baik itu petunjuk digital orienting kemarin itu, insya Allah Turnitinnya itu tidak akan tinggi. Ya. Saya kira itu Pak Irwansyah. Terima kasih, Prof. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Prof, satu lagi, Prof, izin tadi yang tentang berbayar tidak berbayar, itu kalau tidak berbayar langsung submit saja atau Ya. ada prosedur bagaimana, Prof? Itu ada tulisan berlangganan seperti itu, Prof, bacaannya kalau terjemahannya sih. Maksudnya Bu agak putus-putus suaranya tadi. Kan tadi Prof sampaikan ada yang open access, itu ada pembayarannya, lalu sementara kalau yang tidak ada Ya. pembayarannya itu seperti caranya lebih kepada hanya mengirimkan saja begitu, Prof, atau ada prosedur lainnya misalnya begitu. Ya, biasanya itu kita kirimkan saja, nanti tawaran itu muncul setelah accepted. Ya, ya kadang-kadang ada penyampaian lebih awal, diberikan semacam survei itu apakah kita ingin open access atau tidak, tapi tetap ada pernyataan lanjutannya bahwa itu hanya sekedar referensi saja, tidak menentukan. Nanti pada saat accepted itu kembali ditawarkan melalui format yang dikirim, apakah kita memilih open access atau tidak. Ya. Jadi yang saya alami kemarin itu ya, nanti setelah accepted baru dikirimkan formulir apakah jurnal artikel Bapak ini mau diterbitkan open access atau non open access. Ya karena kebutuhan saya itu sekedar terbit, ya saya pilih yang non open access.
Daripada bayar 47 juta, ya lebih baik tidak berbayar. Tapi ya konsekuensinya terbit tahun 2021 sampai sekarang ini baru 3 stasinya. Ya, jadi itu salah satu konsekuensi. Tapi kan kita tidak mengejar sitasi. Ya, yang kita kejar adalah syarat untuk salah saya studi, syarat untuk naik jabatan, tidak masalah. Biasanya ditentukan setelah accepted, ya, tidak dipilih di awal. Ya. Baik, Prof. Oke, Jadi Mbak memang tidak Lita. bayar di awal ya, Prof. Jadi di accept dulu baru ditawarkan begitu ya. Iya, udah accepted dulu baru ditawarkan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, mungkin ada yang lain. Silakan Bapak dan Ibu mencari jurnal sasaran masing-masing. Kami sarankan itu minimal 3. Ya, minimal 3 kita siapkan. Ya, karena kadang-kadang kita sudah temukan ternyata misalnya persyaratannya jumlah katanya tidak sesuai. Wah, harus bekerja ulang lagi, menambah lagi misalnya. Ya, makanya kita sarankan siap. Ya, misalnya kalau artikel kita itu 5.000, katakanlah 5.000 kata, ternyata yang diminta minimal 7.000 kata. Untuk menambah itu kita merasa sulit, wah masih ada cadangan. Cari lagi ya, cadangan kedua misalnya, alternatif kedua. Ya, jangan sampai di situ sudah memenuhi. Ya, daripada menambah lagi, ya kalau mengurangi ya mungkin lebih gampang. Tapi kalau menambah jumlah kata, sebenarnya tidak terlalu rumit juga. Menambah jumlah kata itu ya kita tinggal menambah referensi saja. Ya, mengurangi ya kita tinggal kurangi referensinya. Ya. Tapi kalau jaraknya terlalu banyak, itu juga akan mempersulit. Ya. Kemudian mungkin persyaratan-persyaratan yang lain juga ada yang eh, terasa menyulitkan, misalnya menyiapkan dokumen-dokumen tertentu yang harus ditandatangani macam-macam itu kan ada juga jurnal yang seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, gimana? Silakan cari jurnal sasarannya masing-masing minimal 3. Ya, kalau lebih dari 3 ya tentu lebih bagus. Oke, tidak ada lagi. Silakan Pak Aul kalau ada tambahan mungkin. Baik, terima kasih Prof. Jamal dan Bapak Ibu. Jadi tadi ya Bapak Ibu sesuai yang disampaikan oleh Prof. Jamal bahwasanya nantinya Bapak Ibu silakan diselesaikan dulu papernya, baru Bapak Ibu silakan cari jurnal tujuannya. Jurnal tujuan yang cocok dengan skupnya Bapak Ibu tadi. Gitu nggih. Sementara saya belum ada tambahan karena sudah cukup sangat jelas sekali Prof. Jamal. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk sebelum saya tutup, Prof. Jamal? Sudah cukup, Prof. Jamal? Saya kira sudah sudah cukup ya. Jadi saya ingin menegaskan kembali tadi itu terkait dengan kuartil itu. Sekali lagi itu adalah sangat dinamis. Bisa hari ini terindeks Scopus, besok bisa eh, tidak terindeks lagi. Demikian juga sebaliknya. Sehingga cara menyikapinya itu adalah memperbaiki. Sudah disubmit, bikin lagi paper yang baru. Toh kita sudah tahu caranya membuat paper. Ya. Jadi bikin lagi yang baru,
submit lagi, lupakan lagi, mungkin kita masih asik asik menyusun paper yang baru itu notifikasinya ada. Ya, barulah kita respon ya. Jadi jangan satu-satunya yang kita kirim itu pula lah yang kita tunggu berbulan-bulan. Ya, celakanya ya 3-4 bulan baru ada notifikasinya ditolak. Ah, itu berat sekali rasanya. Ya, jadi ya, persoalan ditolak dalam jurnal itu adalah persoalan yang sangat biasa. Nah, jadi kalau ada yang belum pernah menikmati bagaimana rasanya ditolak berkali-kali ya kalau baru 2-3 kali ditolak itu persoalan yang sangat biasa itu. Itu adalah pembelajaran. Apapun kondisinya itu adalah pembelajaran bagi kita. Yang penting semangat kita tidak kendor. Itu saja. Ya, terus saja berbuat, terus saja berjuang sampai betul-betul kita berhasil. Saya kira itu saja, Mbak Aulia. Baik, terima kasih Prof. Jamal atas penyampaian yang luar biasa nggih Bapak Ibu. Jadi tadi ada tips dan triknya Bapak Ibu, cara mencari jurnal yang sesuai dengan skopnya Bapak Ibu. Kemudian tadi sesuai yang disampaikan oleh Prof. Jamal, bahwasanya yang perlu Bapak Ibu ingat, semua jurnal itu berpotensi sebagai predator. Jadi belum tentu hari ini dia masih ini ya, masih aktif jurnalnya. Bisa jadi besok sudah discontinue begitu. Jadi yang bisa kita usahakan tadi, kita cek begitu ya mana jurnal yang potensial predator, mana yang tidak. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu selesaikan dulu papernya, baru cari jurnal tujuan. Besok kita akan pindahkan ke template. Nah, pemindahan ke template itu sangat cepat, Bapak Ibu. Jadi ada triknya besok. Silahkan untuk bergabung lagi nanti di hari Senin. Kita bertemu lagi di waktu yang sama, 7:30, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan selalu untuk hadir di webinar. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, kami tentunya tidak luput dari kesalahan. Saya izin menutup webinar pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jamal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof, keren warahmatullahi banget. wabarakatuh. Makasih banyak. Mbak Siap, Aul, makasih Ibu. banyak. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih Prof. Sama-sama Bapak Jamal. Ibu. Terima Ya. kasih Mbak Aul, terima kasih Prof. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih Prof. Jamal dan Bapak Ibu. Saya izin menutup Zoom nggih. Sehat Siap, selalu. Mbak Aul, Ya, Prof. Jamal, makasih. silakan. Selamat Ya, istirahat. terima Selamat kasih. malam. Selamat Ya, beristirahat Terima Bapak kasih. Ibu. Assalamualaikum. Salam.